Bapak, Ibu, Saudara, kakak dan adik semua, ada yang sakit, kita minta kesembuhan malam ini. Kalau ada yang terus dalam keadaan kegelapan, kita minta Tuhan terangi hati kita. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Tuhan Yesus menyembuhkan kita, bahkan dia menyucikan kita. Mari kita buka dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur bertemu di tempat ini bersama-sama keluarga Rohani Kristen Alumni 30. Tuhan, terima kasih banyak masih ada kesempatan kami bersama-sama bertemu. Ada yang jauh dan ada yang dekat. Dan kami bersyukur Tuhan pertemukan melalui Zoom. Terima kasih banyak Bapak untuk media ini. Tuhan pakai fasilitas ini biar Tuhan juga kuduskan, sucikan semua peralatan wifi kami, kuota, semuanya Tuhan penuhi dengan kemurahan-Mu sehingga kami bisa menikmati persekutuan kami melalui Zoom. Tuhan, kami berdoa biarlah persekutuan kami mendatangkan sukacita, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan jalan keluar, mendatangkan mujizat Tuhan masih ada bagi kami masing-masing. Persoalan yang begitu pelik kami hadapi bangsa ini dan dunia ini Tuhan. Dan kami mempercayakan Tuhan bekerja melalui semua yang ada. Tuhan bekerja. Terima kasih banyak Bapak, kami rindu persekutuan ini memuliakan nama Tuhan. Dan nama-Mu sajalah yang ditinggikan. Kami yang melayani, Tuhan kuduskan, sucikan, bersihkan kami. Kami tidak layak Tuhan, tapi Tuhan sudah layakkan kami. Semua yang melayani malam hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Kami sama-sama nanti pulang membawa berkas-berkas Allah. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur sambut berkat-berkat-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian. Menunggu mungkin Bung Bahagia Jaya ya, angkatan 87 sudah hadir kah? Kalau belum, nanti kita masih menunggu. Yang pertama boleh Magda Tikowalu, silakan boleh bersaksi. Thank you, Kak Nova. Thank you semuanya atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan yang terjadi juga dalam kehidupan saya dan keluarga. Ada 2 kesaksian ya, borongan. Yang pertama adalah Desember ini masa yang tough buat saya sebagai karyawan ya. Karena apa? Karena perusahaan kami merger. Jadi sebenarnya mergernya itu, informasi mergernya kalau teman-teman atau Bapak Ibu semua yang berada di industri finansial mungkin sering pernah baca ya
mergernya bukan merger, perusahaan saya di perusahaan yang tempat saya bekerja di awal itu dibeli oleh perusahaan yang dari Hong Kong, dan itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak duit ya. Nah, tapi secara performance perusahaan saya jauh lebih bagus dibanding perusahaan mereka yang ada di Indonesia. Jadi mereka sudah pernah buka perusahaan di Indonesia, terus dia belilah perusahaan tempat saya bekerja di awal. Nah, itu prosesnya ada, baru approval-nya itu kita nunggu OJK approval-nya nunggunya 1,5 tahun. 1,5 tahun, terus baru approval-nya kemarin bulan Juni apa Juli, saya lupa lah. Nah, dari proses merger itu semua karyawan tuh sudah dikasih pilihan mau opsi in atau opsi out. Jadi kalau opsi out kita dapat pesangon, opsi in ya kita lanjut. Nah, ada 2 kali kesempatan untuk diberikan untuk kita memilih. 3 kali kesempatan untuk kita memilih. Kesempatan pertama saya udah langsung opsi in. Saya masih mau terus gitu kan. Terus setelah OJK approval, kasihlah kesempatan kedua untuk kita memilih in atau out gitu. Saya masih senang kerja ya. Saya berpikir, aduh kalau saya out nyari kerjaan di masa pandemi ini susah banget ya. Saya gimana gitu. Sedangkan kalau saya bekerja itu, saya bukan cuma mikirin income saya ya, tapi saya mikirin saya bisa berbuat banyak, berbuat lebih gitu kan. Nah, akhirnya saya memilih opsi in. Kemudian pada saat LD2 atau legal day 2 itu kita dikasih pilihan lagi mau opsi in atau opsi out. Nah, tapi ini udah final, udah nggak bisa mundur lagi. Kalau yang pertama kedua kita masih bisa rubah. Yang tadinya opsi in bisa opsi out. Keterbalikannya juga gitu bisa. Tetapi yang ini udah nggak bisa, udah final, in apa out tinggal gitu. Nah, yang di filtering terakhir nih, yang terakhir ini akhirnya yang di saringan terakhir ini ternyata masih banyak juga yang milih opsi out. Saya tuh sempat ragu ya. Ragunya dengan pemikiran gini, kalaupun saya opsi out, Tuhan pasti pelihara kok. Itu pikiran saya ya. Kalaupun saya opsi out, Tuhan pasti pelihara kok. Tuhan nggak mungkin biarin. Tapi di satu sisi lagi saya berpikir, kalau gua nggak kerja, gua mau gimana gitu. Gua nggak bisa bikin banyak gitu. Nggak bisa berbuat banyak. Walaupun istilahnya Tuhan pasti pelihara gitu. Tapi kan ada juga mungkin rencana Tuhan lebih buat kita ya. Akhirnya saya tanya Tuhan, please kasih tanda dong, kasih jawaban dong gitu kan. Nah, dari sekian tanda yang saya minta, saya juga diskusi dengan keluarga, suami saya tadinya udah setuju, ya udahlah opsi out aja lah gitu. Nanti kita bisa bikin ini, bisa bikin itu gitu kan. Karena yang milih opsi out itu kita dapat pesangon. Nah, lumayan lah pesangonnya ya. Cuman ya namanya uang di tangan habis aja ya. Nah, akhirnya udahlah saya ngambil keputusan jam 11 malam, hari terakhir saya harus kasih keputusan, saya kasihlah keputusan jam 11 malam, saya opsiin. Ya, ternyata ya Tuhan tuh memang punya rencana indah ya. Jadi begitu saya opsiin, saya tuh diproses. Wow, itu prosesnya bikin nangis darah, enggak nangis darah. Nangis Bombay. Sampai saya tanya sama Tuhan, Tuhan salah nggak sih keputusan saya nih gitu kan. Ini terus terang ya, minggu kan kita LD2 tuh pas 1 Desember ya. Itu baru seminggu aja saya udah nangis Bombay. Karena apa? Karena sistemnya itu kita harus fast learner. Walaupun kita udah disiapin dari 1 tahun ya, setengah tahun terakhir malah udah intens banget, tapi tetap aja loh. Masuk di LD2 itu benar-benar yang namanya kita harus jungkir balik benar-benar. Dan apa ya? Dan banyaklah dan pemimpin saya direktur saya yang sebelumnya nggak ikut gitu. Dia kontraknya selesai, jadi saya harus ngikutin direktur baru. Kebayang dong dengan manajemen baru ya, orang yang belum pernah kenal kita loh. Kalau yang direktur sebelumnya udah kenal kita, istilahnya udah tahu kinerja kita apa.
Kalau yang begini, aduh salah sedikit, walaupun dia bilang, saya ngerti kok, saya ngerti kalian masih transisi ya. Tapi tetap aja loh, rasanya aduh bener-bener galau gumalau gitu ya. Saya sempat sampai tegang, sampai pusing, kepala saya benar-benar yang high tension ya. Walaupun saya nggak punya riwayat darah tinggi, tapi tetap aja itu kepala sakit banget. Akhirnya udah saya berserah benar-benar Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan izinkan saya terus, pasti Tuhan sertai saya. Dan benar loh, dan benar. Begitu saya berserah, begitu Tuhan, saya nggak sanggup loh. Saya nggak sanggup. Saya nggak bisa nih Tuhan jalan sendiri. Ini banyak sekali PR-nya. Ya, begitu masuk saya terima email ratusan. Hampir 500 setiap hari. Aduh, itu benar-benar yang gitu kayak pengen teriak ya. Itu benar-benar. Saya bilang, Tuhan, saya nggak sanggup loh Tuhan. Ini saya mesti maintain orang baru gitu. Kalau maintain orang lama nggak apa-apa, saya udah kenal. Maintain orang baru dengan karakter yang wow gitu ya. 1000 orang 1000 karakter kan. Aduh, benar-benar itu yang high tension. Akhirnya saya cuma bilang, Tuhan, saya nggak sanggup loh. Saya nggak mampu. Kalau Tuhan izinkan saya, tolong Tuhan sertai saya. Beri saya kemampuan. Dan dalam minggu ini Tuhan tunjukin banyak perkara. Banyak pembelaan Tuhan, banyak penyertaan Tuhan. Orang-orang baru yang saya nggak kenal, mereka kontak saya. Mereka perkenalkan diri, karena saya nggak sanggup mau ngecek satu-satu siapa ini yang belum gua kenal, siapa yang belum ada di kontak gua. Nggak bisa, terlalu banyak. Akhirnya mereka sendiri yang kontak saya. Nah itu yang, terus kemudian banyak sekali pertolongan Tuhan, case demi case yang Tuhan buat semuanya berjalan dengan lancar. Dan ini adalah bulan terakhir dalam tahun 2020 ini. Untuk perusahaan finansial kita ini kejar target. Kebayang ya, akhir tahun, manajemen baru, sistem baru, target tetap harus achieve. Makanya saya minta maaf banget. Saya ada kali 1 minggu ya, apa lebih ya, saya benar-benar nggak rame di grup sama sekali. Benar-benar saya cuma buka grup itu malam. Karena pagi sampai siang boro-boro buka grup. Buka email aja saya udah stres. Apalagi buka grup gitu ya. Aduh, cuman kadang-kadang kalau saya lihat urgent yang perlu jawaban saya jawab. Gitu. Cuman enggak inilah. Makanya kadang-kadang saya kemarin kayak waktu liburan kemarin pilkada, saya sempat-sempatnya tuh untuk buka grup. Karena salah satu hiburan ya yang Tuhan berikan itu melalui jujur ngomong melalui grup Rohkris 30. Itu apa ya, satu yang Tuhan berikan buat saya penghiburan, di mana saya bisa baca renungan, baca apa ya, motivasi, terus kemudian banyak hahihinya ya. Terutama mana nih abang saya kok nggak kelihatan ya. Bang Ucok kemana kah? Saya kalau udah dengar Bang Ucok sama Bang Syarif saut-sautan udah. Itu penghiburan buat saya. Ya. Nah, itu yang Tuhan kasih dalam kehidupan saya, dan akhirnya malam hari ini saya bisa bilang saya bisa bersyukur sama Tuhan. Dan kemarin saya dapat ayatnya bagus banget. Pagi ini pun saya dapat bukan ayat, saya ngikutin artikelnya Joyce Meyer ya. Itu dia berbicara mengenai gratitude. Aduh, itu yang benar-benar saya bilang, ternyata kita tuh memang harus gratitude, harus punya attitude untuk gratitude ya. Kita harus punya sikap untuk bersyukur. Wow. Ya. Akhirnya saya menyadari kalau kita bersyukur, itu beban masalah kayak apapun ya, itu akan membuat kita lebih bersyukur, lebih melihat ucapan syukurnya, pertolongan Tuhannya, kebesaran Tuhannya dibanding masalah kita. Wow, great. Tuhan ajaib, benar-benar ajaib, luar biasa. Hari saya mengucap syukur buat segala kebaikan, penyertaan, maupun apapun yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Dan saya mau cerita satu lagi.
saya lupa berapa hari yang lalu ya, saya itu jatuh dari tangga. Ada mungkin karena saya stres ya, karena saya pusing atau apa nggak ngerti lah. Jadi saya tuh sebenarnya waktu saya turun tangga tuh enjoy aja gitu, kaki saya enteng aja saya turun. Tiba-tiba di lantai bawah itu saya nggak ngelihat ternyata ada air. Airnya nggak ini sih nggak banyak, cuman ya memang sayanya mungkin lagi nggak concern. Dan itu benar-benar langsung set jatuh. Saya juga nggak tahu cepat sekali. Saya nggak ngerasa saya yang ngerasa gini ini itu langsung cepet banget. Teng jatuh terus saya tiba-tiba udah angkat gini udah terduduk lagi gitu ya. Jadi tapi saya merasa ini saya jatuh apa tek gitu ya terpelanting gitu. Saya berasa. Tapi saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya udah terduduk kembali. Kayak membal gitu loh. Jadi teng teng gitu. Biasanya kalau orang udah jatuh dia langsung tergeletakkan. Saya enggak. Tiba-tiba saya udah posisi duduk. Saya ngerasa ini ajaib. Saya ngerasa ini saya jatuh tapi saya kayak merasa kayak entah mengapa ini saya seperti ada yang nahan gitu. Jadi memang pusing tapi enggak maksudnya enggak sampai yang muter keliengan, tapi jujur ngomong badan semua sakit ya. Saya cuman dibalur minyak karena saya akhir-akhir ini jarang sekali mau ke dokter ya, mau ke rumah sakit paling takut saya kondisi begini. Saya paling takut ke rumah sakit, jadi saya paling pakai oil aja ya, essential oil itu digosok yang penting bukan essential oilnya tetapi doanya. Jadi waktu saya gosok itu saya bilang Tuhan tolong jangan terjadi sesuatu. Jangan ada satupun yang serius yang terjadi. Dan saya bersyukur di grup pengurus itu dukungan doanya luar biasa. Thank you buat dukungan doanya. Saya benar-benar terharu ya karena kondisi lagi sakit benar-benar tiba-tiba dukungan doa itu begitu banyak luar biasa dan hari itu saya dikuatkan. Beberapa hari kemudian saya udah lumayan pulih. Hari ini saya udah ke kantor karena harus ada meeting fisik ya, face to face meeting ya udah mau nggak mau saya hari ini ke kantor tapi udah puji Tuhan udah tinggal pegel-pegel dikit lah. Tapi saya percaya Tuhan pulihkan dengan sempurna. Itu aja kesaksian saya. Terima kasih buat dukungan doanya. Dukung terus dalam doa. Saya rindu sekali melayani Tuhan dalam bidang terkecil sekalipun. Saya pernah waktu pertama kali join saya udah bilang sama Kakak Nova, Kak saya di seksi doa aja gitu ya. Karena saya tahu keterbatasan saya nggak bisa yang seperti Kakak Elizabeth ya, aduh itu nggak ada lah, nggak bisa lah saya. Jadi saya udah minta untuk bidang doa, tapi ternyata Tuhan percayakan saya untuk bendahara ya, doain aja supaya dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan melalui panitia pengurus Rokris, saya bisa menjalankan dengan baik tugas tanggung jawab saya. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Tepuk tangan dong di grup di fotonya. Kemuliaan bagi Tuhan. Ya, terima kasih Sis Magda sudah sehat ya. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Kita diberkati ya, teman-temannya, kita diberkati ya. Yang kedua kita akan mendengar kesaksian dari Bung Bahagia Jaya. Belum hadir kah? Belum ya? Minta kesediaan Bung Theo Wenas. Silakan Bung. Oke, makasih untuk kesempatan yang diberikan. Bersyukur ya, pertama-tama bersyukur jelas bisa bergabung dengan saudara-saudara di grup WA Rohani Kristen lintas angkatan 30. Ini juga yang saya terima kasih ini karena saudara kita nih Andri Lasut yang sudah ngajak saya untuk ikut gabung. Ya kemudian ya saya cobalah ngajak juga saudara-saudara yang lain, teman-teman angkatan 79 yang sedapat mungkin saya bisa ajak. Terus angkatan di atas yang saya ingat 78, 77 atau 76. 77 dan 76 maksud saya coba
Ada yang ikut, ada yang belum gitu. Iya, nanti pelan-pelan kita usahakan bersama. Ini saya lihat juga ada saudara kita Amin angkatan 81. Ingat waktu kecilnya dulu bareng-bareng. Bandel-bandelnya. Yang saya boleh bagi di sini kalau dikasih kesempatan, bagaimana pimpinan Tuhan ketika saya mengambil keputusan untuk pindah ke Manado. Itu yang selalu saya rasakan sebuah kesaksian yang sedapat mungkin saya bagi kepada saudara-saudara yang berkenan mendengarnya. Karena begini, ya beberapa mungkin masih ingat tentang ibu saya yang guru di sekolah bersama-sama ibunya Edwin. Ya, kalau ibunya Edwin biasa dikenal Ibu CR Simatupang, kalau ibu saya pasti dikenal Ibu Wenas. Jadi beliau lebih suka memakai nama suaminya daripada nama keluarganya sendiri. Sebenarnya nama keluarganya adalah Makadada, tapi beliau lebih suka memakai nama suaminya yaitu Wenas. Jadi ya, dikenal sebagai Ibu Wenas, dan mungkin saudara sekalian tahulah bagaimana karakter ibu saya. Jadi dengan karakternya itu beliau tuh mengalami kecelakaan di tahun 2010. Ibu saya satu orang yang nggak suka untuk merepotkan orang lain. Jadi kalau bisa dilakukannya sendiri. Beliau nggak suka untuk bikin repot orang lain. Nah, ini yang terjadi. Sekali waktu di tahun 2010 sekitar bulan Juni, beliau berbelanja ke dekat rumah sini. Kebetulan kami di Manado sini masih termasuk dianggap kali ya tengah kota, karena tempat kami ini tinggal nggak jauh dari kantor gubernur. Jadi daerah Teling. Jadi yang kayak misalnya Pendeta Okto yang sudah sering ke itu, sudah sering ke Manado. Banyak dari tadi. Yang sudah sering ke Manado kali Pendeta Okto tahulah ya itu tentang situasi di daerah Teling. Nah, itu jalannya menanjak dari rumah kami ke jalan besar. Nah, beliau tuh waktu turun itu di tangan kanan itu pegang tongkat sekaligus payung sekaligus tongkat. Lalu karena habis belanja, beliau nggak mau suruh orang lain. Pada waktu itu usianya kalau nggak salah sekitar 79 tahun. Cuman masih mau untuk independen ya, nggak mau bergantung orang lain. Pulang itu tangan kanan pegang tongkat, jalanan turun. Beliau lupa itu belanjaannya dilingkarkan di tangan. Lalu itu kan dia otomatis kan kantong belanjaan itu kan jadinya kan bergerak ke sana kemari kan. Nah, nggak sadar itu pada waktu jalan turun itu pukul kantong belanjaan itu memukul tongkatnya sehingga jatuh. Kebetulan ada sepupu saya. Kami kebetulan memang tanah yang kami tempati ini sekarang sudah menjadi kafling. Ya tinggal ibu saya dengan adiknya yang masih tinggal di tanah itu. Yang lain, saudara-saudara yang lain, kakak beradik yang lain itu udah dijual, jadi udah orang lain. Nah, kebetulan itu masih ada sepupu saya di sana. Dia yang angkat ibu saya pulang, dan ternyata jatuhnya itu membuat tulang belakangnya di kaki kirinya itu terlepas. Kemudian kita ditelepon waktu itu, oleh keponakan yang tinggal bersama kami di rumah. Terus ditelepon, lalu kami telepon
berkomunikasi dengan beliau. Beliau tidak mau untuk kami bawa ke Jakarta. Itu dia. Dengan ininya beliau dengan apa ya, dengan agak emosi beliau bilang, memang kalian pikir ini di Manado nggak ada rumah sakit yang sebagus di Jakarta. Jangan anggap remeh. Padahal maksud kita kan beda. Maksudnya kalau kita bawa beliau ke Jakarta kan kita bisa rawat. Gitu. Tapi ya begitulah. Jadi setahun itu ya kita hanya komunikasi begitu, tapi kemudian di 2011 tidak ada komunikasi. 3 bulan terakhir tidak ada komunikasi. Saya sudah mulai bertanya-tanya, saya tanya adik saya, bagaimana nih? Tahu tante saya, adiknya mama, adiknya ibu saya dari Australia, di Sydney sana, hubungi kami berdua, lalu kami bertiga lewat telepon berembuk memutuskan saya yang pulang. Saya waktu pulang itu, waktu saya memutuskan untuk ke Manado pada waktu bulan Oktober 2011 itu, saya masih punya pekerjaan di mana saya memang sudah tidak mengajar di LIA. Saya sejak 2007 sudah tidak mengajar di LIA, tapi memang saya sudah punya proyek-proyek in-house training. Jadi di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, ya, di beberapa kantor, termasuk produsen Kopiko itu. Saya waktu itu saya masih ingat, sama di PGN kalau nggak salah. Saya ingat ada dua atau tiga. Yang saya ingat tuh cuma dua. Oh, saya yang terakhir di balai karantina di Tanjung Priok. Jadi itu. Tapi yang balai karantina kebetulan sudah selesai. Nah, yang mau saya cerita di sini, maaf kalau pembukaannya terlalu panjang. Yang mau saya cerita di sini, pada waktu itu saya sempat juga bantu temen di kompleks. Dia anak lulusan 30 juga, saya lupa dia angkatan berapa ya. Tapi dia masuk di adik kelas saya. Kita panggil biasa Omi. Dia entah dia 86 atau 87, saya lupa. Ismail Cah Ahmad. Namanya Ismail Cah Ahmad. Saya lupa apakah itu 86 atau 87 dia. Kemudian saya biasa bantu dia. Dia kan kerja sebagai ahli dia lulusan UI fisika, kemudian masuk di waktu itu. Jadi ada hubungannya dengan pemetaan, tapi bukan pemetaan ini ya. Maaf umur soalnya. Jadi saya bantu dia di dalam weekly report, monthly report, daily report ya. Jadi saya yang susun redaksinya, dia yang supply data teknisnya untuk laporan. Jadi selain itu saya juga kasih kelas di kantor-kantor gitu dengan teman-teman mantan LIA. Yang saya saksikan di sini adalah Tuhan mempersiapkan saya. Di bulan September, Omi ini, Ismail ini kemudian bilang ke saya, bro, ini ada laptop buat lo pakai, dan lo nggak usah ke kantor gue. Dia rumahnya di Cipete waktu itu. Lo nggak usah ke kantor gue di Cipete. Jadi lo bisa kerja dari mana aja. Teman waktu itu kan belum ada IndiHome segala kan. Jadi kita masih pakai inilah. Jadi dia bayarin itunya, pulsa internetnya. Dan saya nggak sadar bahwa ini ternyata laptop yang diberikan kepada saya ini kemudian berguna ketika saya pulang. Jadi saya untuk pulang ke Manado melayani ibu saya itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi ketika saya pulang ke Manado bulan Oktober itu, saya hanya melihat situasi. Saya antar ibu saya fisioterapi apa segala ke dokter. Kemudian di akhir Oktober saya bilang ke tante saya lapor ke tante saya, kayaknya saya harus pulang. Saya harus tinggal di Manado, tante. Ya udah, kamu tinggal di Manado, diatur deh bagaimana. Kerjaan kamu gimana? Saya dengan penuh keyakinan pada waktu itu, saya percaya Tuhan mau pasti pimpin saya. Saya bilang, enggak tante, kerjaan akan ikut saya. Saya nggak tahu bisa keluar begitu keyakinan itu.
Dan itu terjadi memang. Jadi ketika saya pulang dulu ke Jakarta, urus semua, saya ngomong sama teman-teman saya yang satu tim, saya bilang maaf ya, kelas-kelas di kantor ini saya serahin ke kalian, minta maaf kalau misalnya saya jadinya kurang, jadi kayak one prestasi lah gitu. Tapi teman-teman saya untungnya memahami, ya udah kamu kan mau pulang, mau layani orang tua, sudah pulanglah katanya. Jadi saya tinggalin semua itu. Anak-anak saya masih kuliah dan masih SMA kalau nggak salah, anak saya yang nomor 2. Saya tinggal, lalu ya saya melayani ibu saya di sini. Ternyata memang ketika saya di sini, bayangkan saya datang ke Manado, saya nggak punya, tanpa ada kerjaan apapun, tanpa ada pekerjaan apapun, benar-benar saya tinggalin. Saya hanya berpikir saya mau layani orang tua saya. Saya pikir karena ini kesempatan. Banyak anak ingin melayani orang tuanya di masa tuanya, tapi nggak semua anak dapat kesempatan itu. Adik saya ingin, Carla, dia ingin sekali, tapi dia nggak bisa dapat. Karena dia masih mesti melayani suami dan anak-anak. Ya kebetulan memang saya dalam keadaan secara rumah tangga saya sudah pisah. Tapi anak-anak ada sama mamanya. Jadi saya pikir sudah, saya tinggal. Saya layani ibu saya. Dan ternyata keputusan ini memang sudah diini oleh Tuhan, sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi ketika saya membawa dalam doa, Tuhan saya mau pulang ke Manado, saya nggak tahu bagaimana nanti di sana, yang saya cuma tahu saya mau layani ibu saya. Dan Tuhan jawab semua itu. Bahkan sebelum saya minta, jadi bulan September, ya kalau saya Agustus September itu, saya sudah dapat laptop itu. Kemudian tahu apa? Begitu saya di Manado, memang sampai bulan Desember Januari ya saya hanya ladeni si Ismail ini aja. Jadi dia proyek-proyeknya dia memang cuma itu. Tapi ternyata setelah itu bulan Januari Februari kalau nggak salah, terus kemudian datang proyek-proyek penerjemahan. Jadi teman-teman yang dengar saya ada di Manado layani orang tua, mungkin kali ya, mungkin karena itu juga, lalu mereka kemudian mereka bukan bantu saya dengan uang, mereka kasih saya pekerjaan. Dan itu memang yang saya tunggu-tunggu, memang pekerjaan. Karena saya nggak perlu mengemis untuk itu, dan Tuhan memang bukakan rezeki itu buat kita. Jadi saya sambil melayani ibu saya tinggal di rumah. Bayangkan sampai ibu saya meninggal di 2015, 4 tahun saya di Manado, saya nggak tahu kota Manado. Saya keluar tuh hanya untuk belanja keperluan rumah. Jadi sekaligus jadi bapak rumah tangga. Dan saya makin menghargai peran ibu rumah tangga di sisi lain. Saya belanja keluar itu hanya untuk beli pampers, beli kebutuhan rumah, beras, apa segala. Duitnya dari mana? Ya memang ibu saya ada pensiun, tapi saya juga punya penghasilan yang Tuhan berikan lewat proyek-proyek penerjemahan dari teman-teman saya. Dan saya bersyukur ketika ibu saya meninggal, kita semua tetap ada dalam keadaan sehat, semua baik. Dan sekarang saya meneruskan lagi, saya melayani adik ibu saya yang paling bungsu, punya keterbelakangan mental, umur sudah 70 tahun, tapi tindak tanduknya seperti anak 2 tahun, berhitung hanya bisa sampai 2, nggak lewat dari situ, tahu 3, 4, 5, tapi nggak tahu 3 itu seperti apa. Tapi 1 dan 2 dia tahu. Saya sekarang melayani orang tua, dan saya pikir ini adalah berkat buat saya. Karena itu tadi, kesempatan anak-anak melayani orang tua, nggak semua anak bisa dapat. Dan bersyukur sekali kepada Tuhan bahwa dalam keadaan seperti ini saya masih diberi, saya tetap dibukakan jalan, pintu rezeki itu tetap terbuka. Dan sekarang saya setelah ibu saya meninggal, karena tante saya nggak terlalu memerlukan perhatian besar, saya bisa tinggal. Jadi mulailah saya mengenal kota Manado, lalu mulailah saya kerja dengan teman-teman yang lain, buka kesempatan untuk jadi semacam tour guide. Jadi siapa yang mau ke Manado, ayo saya mau ke Manado, mari saya antar, saya tahu tempat-tempatnya, saya susunkan itinerary-nya apa segala, ya lumayan dari situ ada. Terus saya masih tetap dapat pekerjaan untuk penerjemahan
bahkan dari teman-teman di Belanda, keponakan mereka kasih. Puji Tuhan ya Om. Ya Bung. Iya. Jadi ya seperti itu. Yang mau saya saksikan bahwa bayangkan Tuhan itu bagaimana sudah menjawab sebelum kita minta. Saya diberikan laptop itu sebelum saya tahu saya mau mesti ke Manado. Di bulan Agustus September itu saya nggak tahu kalau saya mesti pulang ke Manado. Tapi itulah ya, kemudian laptop itu sangat berguna untuk saya pakai bekerja. Dan ya memang saya beriman bahwa saya pulang ke Manado pasti pekerjaan saya ngikut, dan akhirnya memang iya. Sekarang saya di Manado pekerjaan saya ngikut. Di sini saya bisa mengajar terus, saya juga bisa mengajar. Waktu itu sambil lihat situasi, saya lihat di sini anak-anak di sekitar rumah ibu saya banyak anak-anak kecil, lalu saya panggil mereka untuk, ayo mari sini saya ajar tanpa saya minta uang. Ya ada sih yang kasih uang, ada yang enggak gitu. Terus ada sepupu saya bilang, kamu tuh nekat ya katanya. Daerah Teling ini daerah yang dibilang Texas. Saya bilang ya, saya di Priok juga tinggal di Texas. Priok itu Texasnya Jakarta. Teling ini Texasnya Manado. Puji Tuhan saya tetap baik, dalam keadaan baik, tidak ada gangguan. Dan akhirnya malah ada beberapa preman anaknya ikut saya ajar, malah sekarang jadi lumayan aman rumah saya tetap. Ya itu ada efeknya juga lah. Oke, jadi itu aja. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Bung. Sangat memberkati kesaksiannya Bung. Ya, next kita akan season kedua ya Bung. Lanjut 2 minggu lagi atau ya, nanti di grup kita ngobrol lagi ya Bung. Terima kasih. Tuhan berkati Bung. Tuhan berkati. Ya, kita bersyukur kita diberkati ya saudara dengan kesaksian Bung Theo. Sekarang ini live kita pertama kali lihat Bung Theo saat ini. Kemarin-kemarin kita di chatting. Kita mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Kita angkat pujian, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Silakan, Pendeta Okto. Bung Okto, silakan Bung Okto. Halo Bung Okto. Firman Tuhan, silakan Bung Okto disampaikan. Suaranya kecil ya?
sinyal mungkin kali ya, Kak Okto, sinyalnya. Sepertinya signal ya. Kak Okto mungkin videonya nggak apa-apa dimatiin supaya kuat itunya. Kak Okto ada kok. Suaranya nggak kedengeran, kekecilan. Halo, tes, kedengaran? Kedengeran Pak. Bagus, Sip. puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang jelas ya? Ya. Oh, oke lah kalau begitu. Ya, tadi pakai headset, mungkin headsetnya headset murahan, nggak tahu dah. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi saya sudah doa ya. Baik, kita akan membaca tema kita mengenai bergerak maju di tengah kesukaran. Nah, memang ini selalu berbicara mengenai tantangan hidup. Ya, kenapa saudara? Karena kita hidup memang tidak terlepas dari problema, tidak lepas dari pergumulan hidup. Dan memang di mana-mana ada kesukaran, di mana-mana ada masalah. Tapi yang saya mau ingin sampaikan di sini adalah mari kita mau bergerak di dalam Tuhan. Jadi bukan tinggal diam, bukan pasif, tetapi ada kegiatan, ada hidup dengan penuh optimis. Ya, sebab apalagi sekarang ini masa-masa pandemik begini, ya banyak kita mengalami kesulitan dalam berbagai hal. Tapi saya percaya, ya walaupun saya khotbah, saya percaya saudara-saudara, kakak, abang, adik semua udah ngerti ya bahwa inilah yang namanya perjuangan. Nah, kita sebagai umat Kristen pasti sudah banyak tahu tentang kebenaran ini. Kita akan baca dulu ya, Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, jadi di sini ya saya mengajarkan kepada kita ya betul-betul menantikan Tuhan. Ada kekuatan baru. Ada tenaga, ada power yang baru. Diumpamakan seperti burung raja wali naik terbang, ya dia melewati badai, melewati angin, melewati ombak dan sebagainya, dan dia bersukacita, dia terbang, ya dia menikmati hal ini, walaupun begitu kencang angin yang ada, tapi dia menikmati. Nah, itulah anak-anak Tuhan yang terus menikmati pergumulan, masalah, jadi tidak lari kepada jalan pintas seperti orang dunia, seperti di Jepang banyak anak-anak yang bunuh diri, ya karena apa? Karena tidak dibekali dengan ilmu. Karena putus asa, karena gagal, ya, cuma ranking 2, ranking 3, biasanya di ranking 1, ranking 2 dia bunuh diri, gagal katanya. Kenapa? Karena tidak dibekali oleh firman Tuhan. Nah, kita tidak seperti itu. Tapi kita bangkit lagi dan baik lagi. Walaupun mungkin sering berjatuhan, sering kita gagal, sering kita tersandung. Tapi kita tetap jalan. Nah, inilah iman kekristenan. Jadi tidak melihat dari situasi yang membuat kita menjadi lemah. Nah, berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, jadi ada tenaga terus, ada power terus. Nah, itulah kekristenan. Dihambat maka dia akan merambat, dihajar maka dia akan semakin maju. Jadi tidak ada kata putus asa. Jadi kekristenan itu berbicara mengenai power yang luar biasa. Nah, itulah yang dari Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ya bagaimana kita memulai segala sesuatunya ini. Nah, saya sini ada definisikan ada 3 hal. Memiliki segala sesuatu yang kita harus lakukan di dunia ini itu ada 3, yaitu pertama kita harus berdoa ya dalam menghadapi masalah hidup ini, itu paling utama sih orang Kristen ya, napas ya, orang Kristen adalah doa, kalau nggak napas ya mati ya, harus berdoa ya. Jadi cari kehendak Allah dan hikmatnya. Yakobus pasal 4 ayat 13 17 ya, terlalu panjang ya saya membacakan, tapi intinya adalah minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Tuhan, berdoa kalau Tuhan kehendaki. Nah, di situ dijelaskan di Yakobus pasal 4, hidup kita seperti uap. Ya, sehingga kita harus katakan kalau seumpama Tuhan inginkan, maka kita harus kalau Tuhan kehendaki. Nah, jadi minta tanda dari Tuhan. Tuhan, apakah saya bisa menjalani hidup ini? Ya, sama seperti kesaksian dari Sister Magda tadi, ya betapa walaupun mengalami orang baru akan mengejar target dan sebagainya, tapi dia kejar terus. Nah, kita berhasil. Nah, sama juga dengan Abang Theo juga tadi ya, betul-betul dia mengharapkan Tuhan walaupun rasanya nggak mampu ya, tetapi itulah cara Tuhan mendidik kita. Nah, karena dia banyak doa, banyak pergumulan. Nah, itu yang pertama ya,
Yang kedua adalah kita mempertimbangkan hal-hal buruk yang akan terjadi. Jadi perencanaan yang terukur dan bisa dicapai. Nah, jadi bukan asal-asalan, bukan langsung terjun kita hadapi masalah persoalan, menghadapi sesuatunya, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan. Ya, sama seperti arsitek membangun rumah, dia harus ada pertimbangannya. Nah, di sini saya ambil di Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 31. Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 31. Di situ ada orang yang ingin membangun sebuah rumah. Jadi bagaimana dia merencanakan, dia perlu anggarannya, dia perlu waktunya, dia perlu orang-orangnya dan sebagainya, tetek bengek gitu. Jadi semuanya pertimbangan-pertimbangan. Nah ini ya, makanya orang labor berdoa juga harus bekerja. Ini yang nomor 2 ya. Jadi betul-betul yang pertama adalah kita doa, yang kedua sekarang adalah bertindak. Tapi perlu ada hal-hal yang harus direncanakan lebih dalam. Ya, juga diumpamakan seperti raja. Raja akan menyerang musuh. Ya, dalam Lukas pasal 14 itu dia harus tahu pasukannya berapa orang, tentaranya, kudanya, senjatanya apa, musuh juga berapa. Jadi dia bisa buat perencanaan matang. Jadi nggak asal, ayo serbu ya, pasti mati konyol ya. Tapi kalau dia punya perencanaan, dia punya intel, suruh ke sana, lihat di sana berapa pasukan saya, kita perlu berapa. Jadi nggak sembarang. Jadi artinya semua direncanakan dengan baik. Nah, itulah kehidupan kekristenan. Kita juga perlu perencanaan ke depan, masa depan kita ke depan, tahun depan bikin apa, 2021 bikin apa, dan anak-anak kita bagaimana sekolah. Nah itu namanya perencanaan. Walaupun hidup ini dalam 2 Timotius 3 dikatakan adalah masa-masa yang sukar, ya, akhir zaman. Ya, tetapi yang perlu kita ketahui adalah tetap kita dalam doa dan dalam perencanaan. Nah, itu yang kedua, ya, cepat aja ya. Yang ketiga, maka kerjakanlah dengan iman. Ya, mengerjakanlah dengan iman. Jadi selain doa, selain perencanaan juga dengan iman kita percaya kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 katakan iman ya adalah dasar dari segala sesuatu kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, jadi betul-betul punya tindakan. Ya, jadi udah diawali tadi dengan doa, kedua diawali dengan perencanaan dan pertimbangan yang terukur, dan yang ketiga adalah dengan iman kita. Ya, perlu langkah ya yang perlu secara supranatural ya, artinya punya tindakan yang betul-betul diimani. Sebab kalau bimbang dalam ayat 6-nya Ibrani 11 ayat 6, kalau kita bimbang kita nggak dapat apa-apa. Ya, jadi harus betul-betul punya nekat ya, nekat tapi terukur. Nah, jadi bukan asal-asalan untuk kita maju. Nah, di sini kita harus mempunyai dasarnya, yaitu dasar dalam Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 3 ayat 13, 1 Korintus 3 ayat 11, di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Jadi segala sesuatunya itu adalah di dalam dasar Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi penting dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita dalam hidup ini sehari-hari kita selalu memikirkan masalah terus, nggak habis-habis ya. Tapi kita harus tak bersyukur sama Tuhan. Kerja, kita harus lawan semuanya dan kita hadapi. Tadi disinggung ya mengenai ya Abang Theo tadi di Manado ya, memang begitu ya, turun naik kehidupan ya, detailing ya, jalan 17 Agustus 14 Februari saya tahu itu ya, jalannya turun naik. Nah, itulah kehidupan kita orang di dunia ini ya, kadang di atas, kadang turun ya, kadang kita mengalami stagnasi, kita mengalami banyak kesedihan, mengalami duka cita dan sebagainya, tapi harus jalani semua itu tetap dengan sukacita. Ingat burung Raja Wali tadi ya, terbang tinggi sebagai Raja Wali, dia berlari ya, anak-anak muda dan betul-betul punya power yang luar biasa. Nah, jadi ini penting saudara-saudara untuk kehidupan kita ya. Kalau saya boleh bersaksi sedikit ya, saya memang backgroundnya memang hamba Tuhan ya, dan memang dari lulus STM langsung terjun di pelayanan ya, dan memang itulah yang Tuhan panggil waktu itu. Umur 19 tahun saya sudah melayani Tuhan. Sekarang udah kepala 5 ya, tetap setia dalam melayani Tuhan. Dan memang saya paling banyak menghabiskan waktu di Sulawesi Utara ya, seperti Bang Theo mungkin dia cerita bocoran dari kakak saya ini, abang saya bocor-bocorin ini ya, karena memang ya Bang Theo sama kakak ini ya satu angkatan 79 ya, saya suruh kakak saya abang saya masuk Rokris, enggak nanti HP saya meledak katanya ya, HP-nya nanti kebakar udah banyak grup. Nah, itu alasannya malu dia. Bang ya lu takut gua kasih ayat ya, ketawa dia. Ya, jadi kami bertiga ya, kakak saya nomor 1 Denny Hamil, kedua Agusta, mungkin Pak Amin kenal Agusta Indriani. Nah, itu kakak saya nomor 2 perempuan ya.
Ya, saya cerita juga ada Pak Amin di sini. Oh itu dulu dari Muslim dulu, udah masuk Kristen, gini. Jadi ya kita chattingan karena keluarga ya. Saya bujuk mereka dua masuk dong ya. Enggak ada bapak pendeta takut gitu. Ya jadi seratus dikasih Tuhan ya kalau kembali ke Sulawesi Utara saya dari tahun 89 ya tahun 89 saya di sana dan menikah ya. Tapi anehnya saya bukan dapat orang sono, malah dapat orang Sumatera, orang Batak ya dengan Sister Elis ya, Buru Juntak nomor 15 di Manado sana dan dapat anak 3, 2 lahir di sana, 1 lahir di Jakarta ya. Jadi banyak ya saya habiskan waktu di Manado yang sekitar 14-15 tahun ya. Baru tahun 2004 saya datang ke Jakarta ini pelayanan ya, tetap ya dalam dunianya. Istri saya juga pelayan ya. Jadi kami sama-sama melayani Tuhan ya. Jadi yang paling berkesan waktu itu waktu saya naik kapal naik perahu kecil untuk meresmikan suatu gereja di pulau namanya Pulau Bangka, Pulau Libas di daerah Likupang, Minahasa Utara. Ya mungkin Bang Teo tahu ya Minahasa Utara, Likupang. Jadi di sana ada gereja baru dibuka dan kami pengurus rayon, pengurus wilayah akan meresmikan. Jadi naik perahu kecil, cuma ukuran 1,5, panjangnya 5 meter. Nah, perahu ada mesinnya. Ya itu saya heran di sana orang-orang di sana. Kalau ombak kencang, mereka senang. Ya, kalau saya kan belum begitu senang naik perahu kayak gitu. Ombak kencang banget, karena ada 5 atau 6 orang itu. Ya, goyang-goyang di ombak ambing kan ombak. Nah, tapi saya lihat engineer-nya itu tenang aja, ya. Dia malah ketawa-ketawa mertetawakan kita semua. Ada yang teman udah pada muntah-muntah, udah mata udah pusing, udah pakai bahasa apa segala macam karena ombaknya kencang mau tenggelam itu perahu kecil itu. Perjalanan masih jauh, masih 1 jam 2 jam lagi. Tapi ini engineer-nya dia senang, makanya saya lihat dia. Patokan saya kalau dia kecemas, khawatir gimana bahaya, mati kita semua. Tapi dia malah senang, dia malah bilang, sauko, artinya tambah lagi, menantang dia saudara ya, menantang ombak. Karena itu hiburan orang Sangir begitu di tengah laut. Ya, kalau saya kan lahir Jakarta, ya nggak tahu itu. Tapi itulah, jadi itu saya belajar di YSA 4031 ini. Terbang seperti burung Raja Wali, saya juga harus terbang di atas laut ini. Ya, jadi pasti aman. Ya karena engineer-nya dia tahu posisi ombak lewat mana, dia harus potong dari mana, dan dia cara-caranya sangat manuver-manuvernya, olah gerak perahunya itu bagus sekali sampai di tujuan pulang pergi aman. Walaupun ombak kencang dia nekat, udah pulang aja. Ya, jarak dekat kok, Pulau Libas sampai di Likupang itu paling cuma 2 jam, dibilang gitu. Tapi itulah, ya, jadi ada pengalaman yang saya ambil ya, petik dari YSA 4031 ini ya sama dengan ombak tadi. Jadi harus tenang, sigap menghadapi segala sesuatunya. Tapi dengan perencanaan yang matang, juga dengan iman, ya, dengan doa kita. Nah, dengan itu ya semuanya akan berjalan baik. Nah, sehingga tidak ada kecemasan. Ya. Keberhasilan anak-anak Tuhan adalah kalau dia berpikir positif. Jadi kalau kita berpikir yang positif, yang baik, yang indah, apalagi dalam taman yang Amsal, ya pasal 17-22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, maka dia akan menambah imun kita, akan menjadi kuat. Jadi sehat. Ya, itu tidak akan membuat kita kecewa, putus asa. Sebaliknya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan itulah akan menenggelamkan kita. Nah, jadi ini hanya sebagai saran bagi kita semua untuk kita selalu tetap eksis ya, kita kuat dalam Tuhan. Jadi bukan berarti hamba Tuhan itu super, enggak ya. Hamba Tuhan juga manusia, pendeta juga manusia. Tapi intinya adalah tetap ada dalam koridor firman Tuhan. Nah, yang penting di sini ya kita stay ya di dalam pelayanan. Ya saya percaya kita semua yang 16 orang ini ya betul-betul punya hati untuk roh Kris. Ya mari kita maju. Bagaimana caranya nanti Tuhan akan buka jalan. Ya walaupun saya sendiri masih bingung ya. Sister Nova juga saya katakan cari orang lagi, waktunya kurang, saya juga bingung ya. Kita akan doa ya supaya semuanya bisa jalan. Apalagi sebentar kita pembicaraan lainnya mengenai Natal dan sebagainya. Mari kita akan minta cara Tuhan bekerja bagaimana supaya untuk banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Ya, saya kira itu yang menjadi firman Tuhan saya. Ya, walaupun masih banyak kesaksian, tapi waktu nggak cukup. Ya, saya belum bersaksi tentang operasi batu saya. Ini lain kali aja. Ya. Batu tinggal 1, ya kerasnya bukan main, ya nggak pecah-pecah batu dalam ginjal saya, ya. Tapi orangnya lembut, ya batunya aja yang keras, saudara. Ya, jadi bandel dia. Jadi kemarin udah dia laser, ya jam 3 sore kemarin hari Rabu ya. Ya nanti minggu depan akan di ronsen, ya nanti dilihat batu masih ada apa enggak. Kalau batu tidak ada, selang di dalam tubuh saya dicabut.
ya, atau diganti. Kalau batu masih ada, pasang lagi selang baru. Aduh, cabut selang dulu, pasang. Tapi itulah cara Tuhan ya. Saya percaya hadapi dengan iman, hadapi dengan sukacita, hadapi dengan ucapan syukur, pasti ada jalan keluar ya. Saya kira itu saja menjadi renungan firman Tuhan. Atau mungkin mau di-sharingin lagi atau tutup dalam doa. Gimana, Bos? Kita berdoa ya. Ya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu malam ini. Kami sudah dengarkan firman-Mu, walaupun mungkin singkat, tapi kami percaya dengan kami mau berjalan bersama-Mu, bergerak maju Tuhan di tengah kesukaran. Kami tidak mau mundur, kami tidak mau diam, kami tidak mau Tuhan melakukan aktivitas yang negatif, tapi kami mau terus mencari hadirat Tuhan. Kami ingin dekat dengan-Mu dan menghasilkan apa yang Tuhan mau, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, sebabnya malam ini kami sudah terkumpul, Tuhan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, kami belajar firman-Mu, kami ingin sama-sama bersatu dalam Engkau, duduk sehidangan dengan-Mu, menikmati firman-Mu, menikmati hadirat-Mu. Berdoa buat rekan-rekan kami yang lain supaya hari-hari yang mendatang bersama kami untuk memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikanlah firman-Mu yang kami sedang malam ini, biar Tuhan saja bekerja seterusnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Terima kasih Bung Okto berkatnya. Kita semua diberkati ya dengan firman Tuhan malam ini. Kita akan masuk dalam pokok doa. Nanti akan disampaikan, didoakan, dinaikkan oleh Andri. Mungkin ada Bapak, semua kita yang punya doa khusus yang ingin didoakan, silakan saudara bisa. Kak Nova soalnya kecil ya. Oh, ya. Mungkin saudara yang mau didoakan bisa cek di. Lupa suaranya kecil mau. Oke, Suaranya kecil, Nova. oke sudah. Halo. Masih kecil kakak. Headsetnya kurang dekat kali Kak, headsetnya. Mic-nya. Sudah kedengaran kan? Belum kak. Apa coba dicabut aja dulu? Halo. Sudahkah? Sudah dengar? Kedengeran tapi kurang keras. Kurang keras. Mungkin headsetnya Kak, mic-nya kali ya. Ya, mic-nya dideketin kali. Mic-nya dideketin. Mic. Ya. Halo, sudah Coba, Kak. dengar? Sudah? Kurang dekat kali. Sudahkah? Sudah, Andri? Agak lumayan dengeran. Oke. Ya, silakan nanti bisa menaikkan doa syafaat. Mungkin teman-teman nanti bisa chat di kolom chat ya untuk kita doakan sampaikan. Suaraku kedengeran nggak Kak? Aku takutnya miss. Kedengeran. Dan takutnya kayak tempo hari hilang sinyal, saya mesti naik-naik lagi ntar. Jelas Andri. Videonya Yap. di ini juga nggak apa-apa dimatiin biar sinyalnya kuat. Oke, siap. Kita angkat pujian, boleh Kak Nova? Langsung aja, Andri, langsung. Doa. Langsung aja, oke. Ya. Oke, saya matiin dulu videonya biar sinyalnya kuat. Oke, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini ya Tuhan, kami alumni SMP Negeri 30 yang tergabung dalam Prokris Lintang 30 bersyukur, berterima kasih. Tuhan Yesus masih boleh memberikan kesempatan satu kali lagi dalam hidup kami ya Tuhan. Kami masih bisa bertemu, walaupun melalui Zoom, tapi kami mengucap syukur. Kami bisa bertatap muka, kami bisa saling mengenal, kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu, yang mana tadi sudah boleh disampaikan oleh Kakak Okto, yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-30 ayat yang ke-berapa. Menerangkan masalah kami harus mempunyai kekuatan seperti seorang Raja Wali, yang tiada henti-hentinya selalu terus berpacu untuk mencari akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan inilah kami
anak-anak-Mu yang mau memberikan waktu kami untuk kami mau terus bersekutu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, di malam hari ini kami ingin menaikkan akan pokok-pokok doa kami Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau lah yang punya segalanya. Karena Engkau lah yang punya kuasa atas hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, di malam hari ini yang pertama kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang sangat kami cintai ya Tuhan. Engkau lihat bangsa kami pada saat ini sedang dihinggapi oleh wabah pandemi corona ya Tuhan Yesus. Begitu kagetnya kami, begitu shocknya kami, begitu luar biasanya kami ya Tuhan. Tidak menduga-duga akan wabah ini sampai ke negara kami ya Tuhan. Tapi biarlah kami sebagai anak-anak-Mu yang percaya bahwa semua adalah rencana Engkau. Engkau yang mengizinkan wabah pandemi ini boleh ada di negara kami ya Tuhan Yesus. Dan di malam hari ini kami menyatukan akan hati kami, menaikkan doa kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Tolong pulihkan negara kami Tuhan. Tolong sembuhkan negara kami ya Tuhan dari wabah pandemi corona ini ya Tuhan Yesus. Segala upaya, segala peraturan-peraturan sudah dibuat oleh pemerintah negara kami ya Tuhan untuk mencegah penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Tetapi masih ada aja ya Tuhan korban-korban yang berjatuhan. Masih banyak korban-korban yang dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Dikarenakan ketidaktaatan kami mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah negara kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan. Tegur kami Tuhan. Ingatkan pada kami ya Tuhan. Untuk kami mengikuti akan setiap peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh para pemimpin negara kami ya Tuhan. Biarlah lewat peraturan-peraturan ini boleh mencegah penyebaran virus corona ini secara meluas di negara kami ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kenyamanan dan kebebasan beribadah kami, umat Kristiani yang ada di negara Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Begitu banyak tekanan kami dari kaum minoritas. Kami mendapat begitu tekanan luar biasa dari kaum mayoritas ya Tuhan di negara kami ya Tuhan. Tapi biarlah kami ingin memiliki kekuatan seperti seorang Raja Wali ya Tuhan. Yang ingin selalu terbang tinggi ya Tuhan Yesus. Untuk menggapai akan cita-cita kami. Untuk mengenal lebih dalam akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh di pedalaman. Untuk bisa menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami roh yang berani. Roh yang tidak takut menghadapi segala cobaan-cobaan di hadapan kami ya Tuhan. Rintangan, tantangan di hadapan kami. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh menguatkan kami untuk kami bisa melalui itu semua ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pilkada yang sudah boleh dilaksanakan pada tanggal 9 Desember kemarin ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu ya Tuhan. Semua sudah boleh berjalan dengan baik. Semua tidak ada perpecahan, tidak ada pro dan kontra tentang pilkada ini ya Tuhan. Hingga boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah kami boleh menunggu hasilnya. Untuk hasil pilkada ini ya Tuhan. Walaupun sudah banyak perhitungan cepat yang menentukan seorang pasangan calon memenangkan akan pilkada ini Tuhan. Tapi biarlah kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam lembaga KPU yang berwenang untuk menghitung hasil pilkada ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, di malam hari ini juga ya Tuhan kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi yang begitu besar, begitu luar biasa tekanan yang dihadapi oleh Bapak Jokowi ya Tuhan. Berikan hati yang kuat, hati yang tangguh, hati yang penuh kepercayaan diri. Bahwa Bapak Jokowi boleh memimpin bangsa ini dengan penuh hikmat, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan keberanian. Supaya bangsa ini boleh menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bersatu, bangsa yang penuh dengan gotong royong untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada dalam negara kami ya Tuhan. Berikan Bapak Jokowi kesehatan terbaik, kekuatan tubuh yang terbaik di dalam memimpin bangsa kami.
Sehingga Bapak Jokowi boleh menjadi suri toladan bagi kami. Menjadi contoh pemimpin yang begitu memperhatikan akan rakyat-rakyatnya ya Tuhan. Berkati para menteri yang membantu Bapak Jokowi di dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Berkati pemerintahan yang paling bawah dari mulai tingkat RT, RW, lurah, camat, hingga wali kota dan gubernur ya Tuhan. Berkati seluruh para pemimpin bangsa kami. Sehingga bangsa ini boleh menjadi kembali bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh, dan bangsa yang percaya akan mujizat yang berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Di malam hari juga kami berdoa untuk persatuan dan kesatuan segenap elemen-elemen gereja yang ada di Indonesia, baik itu PGI, PGLII, maupun persatuan wali-wali gereja di seluruh Indonesia. Kami mohon, Tuhan berikan kami hati yang satu, untuk kami mau terus bersemangat, mengabarkan apa yang benar firman-Mu, di seluruh muka dunia ini maupun di seluruh Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk sekolah kami, SMP Negeri 30, kami mengucap syukur sekolah kami boleh bertahan sampai saat ini, itu semua adalah karunia dari Engkau. Banyak lulusan-lulusan yang sudah boleh lulus dari sekolah ini, dan boleh menjadi orang-orang yang boleh mengucap syukur, yang sudah boleh diberikan pekerjaan yang terbaik, yang berasal dari Engkau saja Tuhan. Berkati kepala sekolah, berkati guru-guru yang mengajar pada saat ini ya Tuhan, biarlah guru-guru ini boleh diberikan kesabaran, ketekunan, ketelitian, serta hikmat di dalam membimbing, membina, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang masa akan datang ya Tuhan, yang akan memimpin bangsa kami ya Tuhan Yesus. Berkati juga guru-guru yang sudah purna bakti, berikan mereka kesehatan serta kekuatan tubuh yang terbaik. Biarlah di dalam masa tuanya, mereka juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus mau menjadi orang-orang yang mau menghasilkan akan pribadi-pribadi yang boleh diunggulkan di negara kami ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk seluruh alumni SMP Negeri 30, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, baik itu yang Katolik maupun yang Protestan. Kami berdoa untuk seluruh alumni yang ada. Biarlah kami semua boleh diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, serta kekuatan tubuh yang terbaik di dalam kami menjalani kehidupan kami masing-masing, di dalam bidang profesi kami masing-masing. Tuhan yang boleh menguatkan dan membimbing dan menyertai kami, dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, Tuhan Yesus. Bila mana pada saat ini ada alumni-alumni yang terserang penyakit ya Tuhan Yesus, mungkin pada saat ini ada kakak Magda dan juga kakak Okto, biarlah kakak-kakak kami ini boleh diberikan pemulihan kesehatan yang terbaik yang berasal dari Engkau saja Tuhan. Kuatkan iman tubuh akan teman-teman alumni kami yang pada saat ini sedang sakit, biarlah boleh disembuhkan, boleh dikuatkan, sehingga mereka boleh kembali sehat seperti sedia kala ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Jemaat HKBP, wilayah KR Cililitan, untuk saudara kami Benito Simangungsong, yang berusia 20 tahun, yang pada saat ini terkena COVID. Tapi kami mengucap syukur, saudara kami Benito Simangungsong ini sudah boleh isolasi mandiri di rumah ya Tuhan. Biarlah lewat isolasi mandiri di rumah ini ya Tuhan, saudara kami Benito Simangungsong boleh kembali dipulihkan dan boleh dinyatakan negatif dari COVID ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, Eliesi Haan, dan juga Ibu Maya Boru Sihotang, yang pada saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Cipto, dikarenakan COVID juga ya Tuhan, biarlah Engkau lawat, jamah, dan sembuhkan akan orang tua kami, dan juga Ibu Maya Boru Sihotang, sehingga boleh kembali pulih kesehatannya, dan boleh dinyatakan negatif dari COVID ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Prokris Lintang 30, kami mengucap syukur dari awal sebuah ide, awal dari sebuah wacana, awal dari sebuah mimpi, kami boleh berkumpul, Tuhan Yesus kabulkan. Kami mengucap syukur, 2-3 orang berkumpul, kami memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan Yesus sudah boleh wujudkan, Tuhan Yesus sudah boleh jawab. Kami mengucap syukur, anggota Prokris Lintang 30 pada saat ini sudah terdata, lebih kurang 120 orang ya Tuhan. Puji Tuhan. Hormat bagi nama-Mu ya Tuhan. Doa kami Engkau dengar. Engkau jawab ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu ya Tuhan. Berkati seluruh anggota Prokris Lintang 30, baik pengurus maupun seluruh anggota yang ada ya Tuhan. Biarlah kami memberikan hati kami, memberikan waktu kami, berikan talenta kami ya Tuhan. Untuk memuji serta memuliakan nama-Mu ya Tuhan.
Inilah doa kami Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami. Inilah permintaan kami pada Engkau ya Tuhan Yesus. Bila mana tidak sempurna Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menyempurnakan doa kami ini ya Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah boleh mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bang Andri. Ya. Dan kita masuk, ibadahnya belum selesai semuanya, kita akan masih sambung nanti, tapi kita akan sebelum nanti kita tutup doa, kita masih ada ini ya, Warnasari, pengumuman foto bersama. Nanti jangan lupa ada foto bersama. Ya, kita mau menyambut dulu nih teman-teman yang paling dari jauh, dari luar dulu ya, Bung Nixon. Thanks ya sudah gabung Bung. Paling jauh di Aussie ya. Di Indonesia yang paling jauh nih Bung Keo atau dari Palu? Palu sama Manado lebih jauh mana ya? Jauhan Manado kayaknya, naik ke atas dia. Palu. Oh, Jauhan Palu kah? Iya, Manado sih memang di ujung utara, tapi di bawahnya Palu. Ya udahlah, nggak beda-beda jauh lah. Ya, selamat datang. Ya. Bang Okto di mana? Bang Okto di mana? Bang Okto di Marunda. Bang Okto Marunda. Oh. Iya. Oh, kirain di Sulawesi. Iya. Selamat datang rekan-rekan dari 79. Wah, ada 3-4 orang ya. Thank you. Ya, plus dulu buat 79. Ada teman kami yang baru juga nih, Nova Palma. Hai Nova, angkatan saya nih 85. Nova. Bung Odi 91. Siapa lagi yang baru hari ini ya? Puji Tuhan ya, kita 21 orang ya hari ini. Terima kasih Bang Toar ya. Iya, Bang Toar itu 79 ya. Iya, 79. Ya. Bang Toar tinggal di mana, Bang Toar? Toar Bang juga. Toar. Mukanya juga nggak kelihatan nih Toar. Bang Amin. Bang Amin juga baru kelihatan nih. Makin seksi aja. Makin seksi ganteng. Jauh. Ganggeng. Jauh di mana, Bang? Dekat di hati. Ya, amin. Audi juga dekat saya nih. Audi masih di Pertamina ya. Dekat orang tuanya Andre ya. Audi Penggilingan ya kalau nggak salah di. Bung Audi. Ada Kakak Ika ya tahun 82, Kakak Ika. Iya, Kakak Ika. Halo. Kakak Ika, halo Kak. Ya, kita nanti akan ada beberapa acara, soalnya masih panjang. Silakan dari teman-teman pengurus, Bu Ketua atau Hisar, pengumumannya boleh sampaikan, silakan. Bang Hisar, Kak. Iya, Bang Hisar. Selamat malam semuanya, shalom. Salam. Salam. Selamat Keren, malam. Bang. Satu orang, keren. Mulia. Soal. Tuhan. Semangat. Selamat malam untuk abang-abangku semua, Bang Theo. Yuk. Selamat malam, Ucok. Mueku. Semualah yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, saya langsung aja ya. Langsung aja Kak, langsung. Ada beberapa pengumuman dari pengurus, yaitu yang pertama, ibadah Rokris diadakan setiap bulan, yaitu pada hari Kamis, minggu kedua, dan minggu keempat.
tapi ada pengecualian. Nanti untuk Kamis yang minggu keempat bulan Desember itu kan nanti jatuh pada tanggal 24 ya. Itu Ya, sementara ditiadakan. Oke, siap. Yang nomor 2, draft ADART ROK saat ini sedang dikoordinasikan dengan pengurus Lintang 30 pusat, yaitu ketuanya Mas Naryo 82. Bila sudah nanti di TC oleh pusat, maka ADART ini mungkin akan dikembalikan kepada pengurus dan mungkin akan di blessing ke grup besar setelah semuanya fix. Dan mohon diinfokan pada anggota-anggota Rokris yang tidak ada di grup besar, mohon di posting juga di grup atau di kelompok angkatannya masing-masing supaya semuanya sebar. Yang ketiga, kita akan mengadakan rencana Natal Rokris yang mungkin akan didiskusikan oleh tim Koinonia dan Diakonia beserta tim Maturia sehabis acara ibadah ini. Dan yang keempat, progres pendataan anggota Rokris sudah masuk sekarang 128 orang dan masih dibutuhkan untuk teman-teman semua atau yang ada di WAG yang wakili, khususnya angkatan-angkatan yang belum ada dan ada tapi cuma 1-2 orang, tolong diposting di skutan atau kelompok angkatannya masing-masing. Terus yang kelima, menyangkut nomor 3, karena kemungkinan nanti rencana Natal kita akan diadakan setelah Natal tahun depan. Nah kan kalau biasanya Katolik merayakan Natal setelah Natal tanggal 25, itu bisa kita adakan secara online. Jadi mohon nanti tim dunia menyaring siapa yang kesaksian, siapa yang mau nyanyi atau mau bersaksi, anak-anaknya atau keluarganya mungkin yang memberikan saksian dalam berupa puji-pujian, silakan aja monggo daftarkan. Jadi kita intinya perayaan Natal online nanti kita rayakan secara sukacita dan meriah mungkin walaupun diadakan dalam online. Terus untuk menyambut Natal, ada beberapa usul, khususnya dari ini angkatan 86 dan dari Dame, begitu juga dari Nomi. Kita selama ini kita mau memperhatikan teman-teman kita yang masih berada di bawah taraf hidupnya, ataupun teman-teman yang kena PHK, ataupun teman-teman yang hidupnya sendiri. Dalam hal ini Anda. Sementara ini update hari ini Diakonia masih mencari tapi baru mendapatkan 2 orang. Nah, nanti setelah ADART ini kita blast ke seluruh grup, paling tidak minimal 128 anggota dari Rokris yang terdata atau yang di WAG, karena yang 128 ini tidak semua masuk WAG. Di situ kan ada item iuran per bulan 10.000. Nah, bagaimana nanti jalan keluarnya kita memberikan sumbangsi kita agar teman-teman kita ini yang berada belum layak lah untuk merayakan Natal yang telah didata oleh Diakonia,
kita bantu. Caranya ataupun nanti bagaimana prosesnya saya serahkan kepada pengurus, dalam hal ini diakonia. Jadi terang saja diakonia baru mendapatkan 2 orang yang layak. Dimohon untuk angkatan semacam 60, 79, 91, 87, dan yang lainnya mohon diberikan data-data kepada pengurus. Nah, kita memerlukan waktu untuk menginvestigasi orang tersebut. Demikian pengumuman saya. Salam damai Kristus. Shalom. Ya, terima kasih Bang Hisar. Mungkin Bu Ketua mau tambah? Bang Andri? Ya, cukup. Oke. Oh, ini tadi Bang Hisar sekalian aja susunan pengurusnya, Bang. Sorry. Ini tadi saya bicara masalah pengurus Rokris Lintang SMP 30 yang daftar di draft, yang kemungkinan besok saya berjumpa jam 5 sore oleh beliau itu di Bintaro. Semoga pada saat besok sudah langsung di ACC, karena saya minta kepada Mas Naryo, tolong Mas, hari Jumat saya datang sudah fix coret-coret seperti itu. Jadi pengurus Rokris Lintang SMP 30 pertama Bina adalah Sunyaryo angkatan 1982, dalam hal ini Ketua Lintang 30 Pusat. Bimbing Andri Immanuel Lasut angkatan 91 dengan nomor telepon Tera. Edwin Pardede angkatan 85 dengan nomor telepon Tera. Ketua Elizabeth Simbanjuntak angkatan 91 dengan nomor Tera. Sekretaris Debbie Deborah Karawang angkatan 82 dengan nomor handphone tertera. Dame M. Silalahi angkatan 86 dengan nomor tertera. Bendahara Magdalena Tikualu angkatan 87 dengan nomor tertera. Marturia Doa Nova Maria angkatan 85 dengan nomor tertera. Hamel angkatan 84 dengan nomor tertera. Tim Diakonia Eva Hotni Risnaria Silalahi 88 koordinator dengan nomor tertera. Ebe Lumempau angkatan 82 dengan nomor tertera. Ini Endang Agustin angkatan 86 dengan nomor tertera. Titik Mardi angkatan 66. Sorry, ini Titik Mardi kalau nggak salah angkatan 63 nih. Baik. Titik Mardi angkatan 63 dengan nomor tertera. Max Talahatu angkatan 79 dengan nomor tertera dengan maksa. Berikutnya tim Kononia tertera. Berikutnya tim Kononia koordinator. Jeffrey Manumpil angkatannya 7, 81 sebagai 91, Pas angkatan 87, Agus Alexika Melpo angkatan 85. Tim Humas Hisar Siotang saya sendiri 85, Sarif Hidayat 87, Odi Lumengkewas angkatan 91, Mona Jami angkatan 80, Lumengkewas angkatan 91 6. Sementara tim cari dana kita masih mencari. Sekian, terima kasih. Mari kelas 1, nah kita masih Oke, Bang Hisar sudah? Sudah. Oke. Bu Ketua, dari tambahan lagi? Cukup, Kak. Terus? Kak. Oke. Ya, kita sebelum tutup, kita akan foto bersama ya. Kasih dong, itu dong, buka videonya semua.
Nanti kita akan habis, ada anggota foto bersama. Opa Josephine itu dengan nama Opa Josephine baru gabung. Renta kayaknya Opung Josephine ya. Oh, ini Iya. Renta kayaknya. Oh, Renta. si Renta. Boleh buka Renta. Iya bang, pokok videonya Nova. sinyalnya dari Bisa tadi suka. tolong buka videonya boleh. Kang Kita Freddy, mau foto bareng yuk. Kang Freddy belum ada fotonya. Nova, Oh, Elisa. saya baru masuk. Kanova Falma. Oke, kalau sudah yang foto siapa nih? Bang Sarif mau foto? Boleh. Bang Thor Silakan, belum Bu. ada wajahnya. Iya dong. Silakan. Bentar, Audi Lumenggawas baru join lagi nih. Coba. Tadi kayaknya Ntar saya lagi WA Toar nih. tadi ketendang deh signal kayaknya. Kamoko mana? Kamoko tadi ada ya, Kamoko, Elistar, Kamoko. Halo, ada. Wah, ini dia. Ada Pak Moko. Wah, Kamoko. Ganteng Pak Moko. Makin muda Ketemu sekarang lagi. Kamoko, makin muda. Yang mau foto? Sorry, baru gabung lagi nih, sorry. Iya. Siap, Kak. Bu Sarif atau Oke. Bu Kak Udah, Magda? boleh. Kasih gigi senyum dong, senyum. Kasih jempol kah? Kasih jempol kah? Toar nggak bisa buka itunya kameranya. Oh. Oke. Udah. Bu Sarif kasih itu ya. Hah? Kak Magda mana Kak Magda? Nggak terasa loh. Apanya? Kak Magda Bu Sarif sudah. belum apa-apa. Sudah. Cuman itu Kak Ika agak gelap ya. Kak Ika agak gelap ya. Nggak apa-apa ya. Tadi ketendang signal euy. Sekali lagi bisa Bu Sarif? Boleh. 1, 2, 3. Oke, 1. Boleh. 1, 2, 3. Oke. Kirim ke grup ya, Bung. Oke, siap. Kita akan menutup dalam doa, menutup oleh Bung Okto, tapi kita akan menyanyi satu pujian. Bung Sarif bisa dia presentasikan bersama keluargaku melayani Tuhan. Kita bersyukur malam ini, saudara, kita sudah menikmati Anda dari keluarga kita. Nanti setelah ini kita nyanyikan, lalu kita nanti tutup doa oleh Pendeta Okto. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau
gelombang badai hidup coba menghalangi, namun ku bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Silakan Bung Okto. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur padamu. Malam ini kami sudah beribadah Tuhan, walaupun hanya lewat online. Kami percaya Tuhan, apa yang kami rindukan, apa yang kami kerjakan, semuanya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukannya. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah melalui media ini, melalui ini kami boleh maju bersamamu. Kami adalah satu keluarga, kami satu rumah. Sama-sama kami maju bersamamu ya Tuhan. Makasih Bapa, dan perhimpunan yang kecil ini kami ingin menjangkau banyak jiwa. Kami ingin membawa mereka datang kepadamu ya Tuhan. Data kami ya Bapa, potensi yang ada, apapun yang kami kerjakan, power, kekuatan kami hanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya untuk kemuliaan kami suri, mau memuliakan nama yang bisa kami lakukan. Terima kasih Bapa, memberkati kami yang ada pada saat ini, bahkan yang belum sempat hadir juga Tuhan, biar di hari-hari ke depan bersama kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan doa kami akhiri acara ibadah online kami pada malam ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu. Terima kasih banyak sudah hadir. Teman-teman pengurus masih lama ya. Tapi Kakak Ika bisa itu. Kakak Ika bisa bicara sedikit. Bicara sedikit. Oh, oke. Ya, Kakak Ika coba, kan baru pertama nih. Silakan Kak Ika. Ya, semua angkatan, saya senang sekali bisa hadir bersama-sama walaupun baru pertama. Shalom semuanya. Shalom. Halo, salam Kak. Halo. Semuanya tetap bersama-sama seperti ini ya, walaupun dalam masa pandemi. Tapi nanti tahun depan mudah-mudahan kalau Tuhan izinkan kita bisa bertatap muka satu dengan yang lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tinggalnya di daerah nggak jauh kok dari Ciledug di Bantenan. Udah itu, terima kasih. Thank you Kakak. Oke. Kak Audi mau ini bicara sedikit? Mumpung lagi. Oh sip, oke. Kelihatan nih mukanya Audi. Iya, baik. Kelihatan jelas. Kalau kan Nova Falma saya belum pernah lihat di orangnya. Bang Moko, gimana kabarnya Bang Moko? Oh, Bang Moko. Udah lama tak muncul. Mana Bang Moko nih? Puji Tuhan baik. Oh, puji Tuhan. Tambah ganteng nih Bang Moko. Oh, iya. Semuanya. Bang Amit kalah ganteng. Baru jumpa lagi ya.
Nggak hadir berapa minggu Bang Moko nih. Ini kayak janjian sama Bang Amin nih berdua nih. Kita bolos sama-sama ya Bang Moko ya. Iya, betul. Sehat semua. Sehat semua. Sehat semua. Repot nih kalau udah bicara bolos. Akarnya tuh Theo tuh. Kalau Kakak Toar Weku mungkin bisa itu Kak Andri. Iya, perkenalan. Kakak Toar Weku belum pernah itu. Silakan speakernya di ini. Kakak Nova juga. Mana Nova. suaranya Toar? Itu kedengeran, oke. Satu Diani. Toar. Itu suaranya Kak Theo. Iya, suaranya. Bukan Kak Toar. Kakak Nova Falma belum dengar suaranya nih. Kak Nova Falma. Kok Kak Toar nggak ada suara? Mungkin sinyalnya nggak kuat ya. Nah, ini Kak Toar udah bisa nih. Udah bisa, sip. Ini sih Toar suruh lem biru aja tuh. Kak Theo bisa. Karini 86 juga belum tuh, Kak. Iya, Rini. Iya. Mana Kak Rini? Halo. Kelihatan tuh Rini tuh. Saya biasanya manggil Woro. Woro-woro. Bener nggak sih? Ya, Aku udah 2 kali ya kayaknya ikut Zoom ya. Iya. Iya, kalau Karini mah udah 2 kali. Yang lain siapa? Yang lain itu ya Kak Nova Falma yang belum pernah. Suaranya aja nggak apa-apa, nggak usah video. Kak Nova bisa di-unmute speakernya Kak Nova Falma. Ya, silakan. Oke, ya, sorry, kamera saya lagi bermasalah. Jadi, oke. Pek ngomong dari tadi, lama banget lu ngomong, Pek. Tahu Cong, lama banget Cong. Ketawa Icong ya. Ya ketawa Lagi Icong. masak Indomie kali Cong. Tahu si Nopek udah pakai gaun tidur soalnya makanya dia nggak mau pakai video. Sohib nih. Iya, memang saya baru pertama kali. Iya, saya senang sekali bisa join dengan firman Tuhan. Kebetulan sekali juga memang ada Nixon di dalamnya. Jadi dari dulu kami selalu bersama. Jadi ya mudah-mudahan ke depannya kameranya akan berjalan baik lagi dan saya pasti akan bersama. Tinggal saya daerah Priuk, jauh dari SMP 30. Saya rasa demikian dulu, senang bisa bergabung dengan semua. Selamat malam. Malam Kakak, makasih Kak. Kasih Kak. Nyanyi ya, No. Ya, boleh aja. Nih Ibu Ketu diem aja Nyanyi Ibu buat Ketu. kenapa? Iya, gitu deh. Iya, gitu deh. Waktu Indonesia Tengah jam 11 malam. Lanjut. Kak Theo, lanjut. So ada biapong tadi, dari biapong. Kok ada biapong. Biapong dari Teling ya.
ada. Biapong dari teling. Udah lanjut, gak apa-apa silakan. Kalau saya soalnya kalong, jangan dipusingin. Oh, jangan kalau. Paniki ya. Nggak, ada. kayak Rini tahu kok. Rini tahu kok. Apa jalan dan? komplek tuh biasa gitu. Oh, tahu dulu. Ada pernah dulu ke teling atas. Nah, iya, saya di teling atas sekarang. Jangan sampai reunian di Manado ya. Bang Ucok mau ke sana, Bang